Semuanya kembali lagi di channel Jason Wilbot. Wah, senang banget bisa menyapa kalian lagi. Kali ini kita akan bahas topik yang mungkin sering bikin kita semua gregetan, yaitu cicak. Yap, hewan kecil yang sering banget kita temuin di rumah. Siapa di sini yang pernah merasa terganggu sama cicak? Pasti banyak, ya kan? Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas kenapa sih cicak ini sering dianggap mengganggu. Apa saja fakta menarik di baliknya dan bahkan sedikit sejarahnya. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan bongkar semua misteri cicak ini selama kurang lebih 10 menit ke depan. Pastikan kalian tonton sampai habis, karena bakal ada banyak info seru yang mungkin belum kalian tahu. Yuk, langsung saja kita mulai. Oke, jujur aja, seringkali cicak itu bikin kita ngeri atau geli. Apalagi kalau tiba-tiba jatuh dari langit-langit. Atau lebih parah lagi, kotorannya ada di mana-mana. Betul tidak? Itu dia salah satu alasan utama kenapa banyak orang merasa terganggu. Kotoran cicak yang kasil-kasil tapi banyak ini memang bikin rumah jadi terlihat kurang bersih. Apalagi kalau sampai nempel di dinding yang baru dicat atau di benda-benda penting. Selain itu, kadang suara cicak juga bisa bikin kaget, apalagi kalau lagi sepi. Belum lagi, ada mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita tentang cicak. Seperti kalau cicak jatuh di kepala, itu bisa bawa sial. Meskipun itu hanya mitos belaka ya, tapi tetap saja hal-hal seperti ini bikin sebagian orang merasa tidak nyaman dengan keberadaan cicak di rumah. Tapi tunggu dulu, meskipun sering bikin kesal, sebenarnya cicak ini punya peran ekologisnya sendiri loh. Mereka itu predator alami serangga-serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan bahkan semut. Jadi, tanpa kita sadari, cicak ini juga membantu menjaga populasi serangga di rumah kita agar tidak terlalu banyak. Bayangkan kalau tidak ada cicak, mungkin nyamuk di rumah kita bisa jauh lebih banyak. Nah, ini nih salah satu sisi baik dari cicak yang sering kita abaikan. Jadi, kalau dilihat dari sudut pandang ini, cicak itu sebenarnya adalah petugas kebersihan alami kita. Mereka membersihkan hama-hama kecil secara gratis. Menarik kan? Lalu, bagaimana dengan sejarah cicak? Cicak, Atau dalam bahasa ilmiahnya, Geckonidae, ini adalah salah satu famili kadal yang paling beragam dengan lebih dari 2000 spesies berbeda yang tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah beriklim hangat. Mereka sudah ada sejak jutaan tahun lalu loh. fosil cicak tertua yang pernah ditemukan diperkirakan berasal dari sekitar 100 juta tahun yang lalu. Loh, bayangkan, mereka sudah hidup berdampingan dengan dinosaurus. Jadi, bukan hal yang aneh kalau cicak sudah lama banget hidup bersama manusia. Bahkan sejak manusia purba, mereka adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem di sekitar kita. Nah, bicara soal fakta menarik, cicak ini punya banyak keunikan yang bikin kita berdecak kagum. Salah satu yang paling terkenal adalah kemampuannya menempel di dinding dan lenggit-lenggit tanpa jatuh. Kalian tahu kenapa? Ternyata di telapak kaki cicak itu ada jutaan bulu-bulu halus yang disebut setai. Bulu-bulu ini sangat kecil dan bercabang sehingga bisa menciptakan gaya tarik molekuler atau gaya van der Waals dengan permukaan tempat mereka menempel. Jadi, bukan karena perekat atau hisapan, melainkan karena interaksi molekuler yang sangat canggih. Hebat kan? Selain itu, cicak juga punya kemampuan untuk memutus ekornya sendiri atau yang sering disebut autotomi. Kalau mereka merasa terancam, ekornya akan putus dan bergerak-gerak sendiri untuk mengalihkan perhatian predator. Sementara cicak itu sendiri bisa kabur. Nanti ekornya akan tumbuh lagi, meskipun tidak akan sebagus ekor aslinya. Keren banget ya mekanisme pertahanannya. Dan satu laki cicak ini punya penglihatan malam yang sangat baik. Mata mereka sangat sensitif terhadap cahaya. Bahkan bisa melihat dalam kondisi cahaya rendah yang jauh lebih gelap daripada yang bisa kita lihat. Ini yang bikin mereka jago berburu serangga di malam hari. Cicak juga punya kemampuan yang disebut mimikri loh. Beberapa spesies cicak bisa mengubah warna kulitnya agar menyatu dengan lingkungan sekitar untuk bersembunyi dari predator
atau saat berburu mangsa. Ini mirip seperti bunglon, tapi tidak semua cicak bisa melakukan ini se-fleksibel bunglon. Tapi tetap saja, kemampuan ini menunjukkan betapa adaptifnya mereka terhadap lingkungan. Mereka juga termasuk hewan yang cukup tangguh dan bisa bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan. Asalkan ada sumber makanan dan tempat berlindung. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi rasa terganggu akibat cicak? Ada beberapa tips yang bisa kalian coba. Pertama, jaga kebersihan rumah secara rutin, terutama dari sisa makanan dan sampah yang bisa menarik serangga. Karena serangga adalah makanan utama cicak. Kalau tidak ada serangga, cicak juga akan berkurang. Kedua, perbaiki celah atau retakan di dinding dan pintu agar cicak tidak mudah masuk. Ketiga, kalian bisa menggunakan bahan alami seperti kulit telur atau kopi bubuk di area yang sering dilewati cicak karena mereka tidak suka bau atau teksturnya. Ada juga yang menggunakan alat ultrasonik yang katanya bisa mengusir cicak, tapi efektivitasnya masih perlu diteliti lebih lanjut. Intinya, kita bisa hidup berdampingan dengan cicak tanpa harus merasa terganggu berlebihan kok. Kita bisa menjaga keseimbangan, membersihkan rumah, dan membiarkan mereka membantu kita mengendalikan serangga. Jadi, meskipun kadang cicak bisa bikin kita jengkel dengan kotorannya atau kemunculannya yang tiba-tiba, tapi sebenarnya mereka punya banyak sisi positif dan fakta menarik yang patut kita apresiasi. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem kita, membantu mengendalikan populasi serangga, dan punya mekanisme bertahan hidup yang luar biasa canggih. Semoga setelah menonton video ini, pandangan kalian tentang cicak jadi sedikit lebih positif ya. Kita jadi lebih memahami mengapa mereka ada dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka secara harmonis. Baiklah, itu dia pembahasan kita tentang cicak. Dari kenapa mereka sering dianggap mengganggu, sejarah, hingga fakta-fakta menariknya. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru dan menghibur kalian semua. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan rumah kita. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel Jason Wilbert sampai habis. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan ragu untuk tinggalkan like, komen di bawah kira-kira topik apa lagi yang ingin kita bahas. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua.